Jadi kalau Keisha sendiri, Keisha by Ashanti ini sudah pasti sesuai visi misinya dari Keisha, yaitu semua bisa glowing. Jadi yang bisa glowing itu bukan hanya artis, bukan hanya sosialita, tapi prinsipilitas. Semua masyarakat di Indonesia ini bisa glowing. Jadi udah pasti harganya ini sangat-sangat terjangkau. Jadi kenapa selama tadi Bunda sudah ceritakan di awal, setiap live itu ditanya kenapa sih harga Keisha voucher? Karena kita memang produksi dalam kuantiti yang sangat-sangat besar, sehingga biaya produksi kita bisa press tekan gitu ya. Cuma tidak bukan berarti produk kita ini murahan. Semua bahan yang kita pakai, bahkan kalau kakak-kakaknya di sini sudah pernah lihat Bunda Live, itu banyak banget testimoni real ya. Kita nggak pakai namanya buzzer-buzzer atau apapun, itu real pemakai yang bilang saya sudah pakai dan hasilnya bagus Bun. Nah itulah yang menyebabkan kita berani jamin kualitas itu di atas segalanya. Jadi Bunda sendiri orangnya bukan yang pokoknya harganya terjangkau tapi kualitasnya itu enggak seperti itu. Justru Bunda pakai sendiri, Bunda merasakan dulu khasiatnya, manfaatnya, baru Bunda approve atau tidak gitu loh. Untuk berlaku untuk saya ya sebagai partner ya, Bu ini bagus, Bu yang ini tolong direvisi dulu. Dan makanya dengan keluarnya Zenus Series ini yang berapa lama kita riset ya, setahun itu memang banyak banget yang kita memang ada proses revisi, kita sampling lagi, kita perbaiki lagi, dan sampailah hari ini kita bisa launching Zenus Series. Mungkin ada tambahan dari Bunda? Nggak selalu yang harganya murah itu nggak bagus. Jadi memang kalau skincare itu kan ada orang yang mungkin mau menjual dengan harga yang lebih mahal, ada orang yang mungkin kalau aku pengennya semua orang tuh bisa pakai, semua orang bisa cantik, walaupun banyak banget kayak teman-teman aku tuh kayak emang bagus ya, emang kurang bagus. Jadi mereka coba-coba dulu. Sekarang mereka repeat order bertiap bulan. Padahal skincare yang menurut mereka harganya sangat amat terjangkau. Jadi harus dihilangkan dulu stigma bahwa skincare itu harus mahal, skincare itu harus yang begini. Kalau aku lebih ke terjangkau tapi cocok di orang dan minim komplain. Bohong kalau misalnya 100% pembeli kita cocok. Namanya skincare model masalah begini, bukan yang ketemu dokter satu-satu. Oh masalah kulitnya ini, obatnya ini, enggak. Ini kan skincare masalah. Jadi kita selalu bilang, oh kalau kamu jerawatnya lagi meradang banget, belum tentu bisa pakai skincare kita. Karena skincare kita ini skincare masalah gitu. Tapi kalau yang nggak cocok 10% itu tandanya skincare berhasil. Tapi kalau yang nggak cocok udah 50%, komplain terus, tandanya memang kurang lah gitu ya. Nah alhamdulillah selama aku live kemarin itu nggak ada komplain, bahkan aku pergi di Jepang aja. Setiap kali aku live, kapan Bu live Keisha? Kapan Bu? Karena memang kita selalu bikin setiap aku yang live harganya tuh aku bener-bener nggak apa-apa Bu. Aku bilang aku sebenarnya punya partner yang udahlah kita untuk nggak usah gede-gede. Tapi kita ya pertama kita main di quantity, dan kedua yang penting orang semua bisa coba gitu. Jadi orang selalu menunggu saat aku live karena ngerasa bahwa pas Bunda live pasti harganya benar-benar dibanting. Padahal harga kita benar-benar, aduh kalau bisa dibilang mungkin semua orang sekarang udah terbuka, udah era sosial media, bisa tahu harga skincare tuh berapa sih modalnya dan lain-lain. Orang suka bingung, kamu untung dari kalian tuh untung dari mana gitu. Tapi ya itu bagi kita berdua, alhamdulillah kita punya visi yang sama. Enggak deh, nggak mau jual lebih sebanyak-banyaknya, nggak mau memperkaya diri sebanyak-banyaknya. Yang penting gue semua orang bisa pakai, dan semua orang nggak ada kata lagi, aduh nggak bisa beli skincare soalnya mau bayar anak sekolah, aduh nggak bisa beli merawat diri soalnya mau buat makan besok. Dengan harga ini orang akan terus bisa pakai skincare dan merawat dirinya. Ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan 40% pembeli kita adalah laki-laki. Ini kayak lagi live ngomongin Mas, mungkin kalau aku lebih ke dulu aku jualan skincare itu harganya per paket tahun 2011 ya, itu hampir 700-800 ribu, dan saat itu larisnya luar biasa banget karena dan orang cocok. Aku jualan udah 10 tahun mungkin ya, hampir 10 tahun gitu. Jadi
Tapi beda dulu dengan sekarang tuh beda, semua beda. Dulu aku belum banyak, ibaratnya belum banyak orang yang bisa skincare. Kalau sekarang aku bikin skincare tinggal ke pabrik, maklor, punya duit berapa, jadi gitu ya. Tapi buat aku bukan hanya cuan yang kayak tadi Mas bilang yang kita pikirin, tapi aku tuh punya kebahagiaan tersendiri. Kalau melihat, makanya kalau ada orang di rumahku gitu kerja, terus mukanya kayak kusam atau ada lagi jerawat atau apa, aku tuh kayak, aduh, kamu gimana gitu, kayak aku pengen kayak bisa kita tuh harus jaga penampilan gitu. Bukan kalau orang Indonesia kan kadang pengennya putih, padahal bukan putih. Yang aku pengen tuh kita mukanya bisa cerah, bisa bersih, nggak kusam, itu yang paling penting. Karena kecintaan aku sama kecantikan, sama kulit gitu ya, sayang aja memang nggak jadi dokter. Jadi itu yang membuat aku tuh passionate banget sama di dunia skincare. Makanya dari tahun 2010 kenapa di saat aku belum punya bisnis kuliner dan lain-lain, kenapa yang aku mulai dulu sebelum skincare malah jualan masker buat wajah kan. Nah, jadi itu dulu yang aku pikir, karena aku tuh benar-benar concern banget sampai namanya kesehatan kulit, kecantikan perempuan, ada laki-laki kalau sekarang gitu ya. Jadi aku concern banget sama itu. Jadi nggak perlu karena cuan, tapi juga mungkin kalau aku sama Bu dan mikirnya cuan, kita nggak mungkin kalau pas lihat HPP kita pasti pada beneran jualan kayak segitu, ambil untung cuma segitu, gitu kan. Tapi ada kepuasan tersendiri gitu kalau misalnya ngelihat produk kita tuh orang cocok, orang suka gitu. Tapi mungkin ada orang juga yang mau ngambil untung sebanyak-banyaknya gitu. Itu hak setiap orang, kita nggak boleh menjudge orang. Jadi bukan melulu tentang yang tadi Mas bilang, tapi ada kepuasan tersendiri kalau bisa lihat. Apalagi review, ada sekarang satu anak kuliah, dia jualan skincare namanya, ada di baju BM aku kemarin, bahwa aduh bunda semenjak ada Keisha aku bener-bener gak boleh aku bisa nabung, aku kayak anak kos, aku bisa ini, sekarang aku lagi menjual produknya bunda, kayak gitu. Itu buat aku mungkin bagi orang biasa kan, bagi aku kayak gila ya aku bisa bantuin orang, tapi gila ya gara-gara pakai produk aku dia bisa ngerasa percaya diri gitu. Hal-hal kayak gitu kadang udah